Shalom. Ketika saya naik ke atas sini, pasti saya yakin banyak yang bertanya-tanya. Mungkin ada beberapa saja yang mengenal, ada beberapa pengasuh di sini saya lihat, dan ada beberapa orang-orang dari Aspol mungkin sudah kenal saya. Tapi kalau yang belum kenal, izinkan saya untuk sebelum masuk ke khotbah memperkenalkan diri saya secara singkat. Kalau tadi Bapak Ibu saudara-saudari mengikuti warta jemaat, nama saya sudah disebutkan, Ance Matruti. Saya lulusan STFT di Sastra Mekini pada bulan dan baru selesai di tahun 2020. Jadi di 3 tahun lalu. Jemaat yang Kristus kasihi, Sinar GKI di Tanah Papua akan terus mengingatkan kita untuk fokus pada pelayanan yang bersifat pembaharuan terhadap GKI, dan pembaharuan ini selalu diawali dengan memperbaiki atau membaharui hubungan antara manusia dengan Tuhan yang didasarkan pada kasih Kristus. Dan pembacaan yang disediakan untuk kita renungi di sepanjang minggu ini merupakan bagian yang akan mengantar setiap kita untuk dapat mewujudkan pembaharuan hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, dan pastinya mempunyai dampak positif pada orang lain, agar lewat kita pembaharuan itu juga dapat terwujudkan dalam kehidupan mereka. Dan hari ini kita diajak untuk menjadi penggerak dalam pembaharuan lewat seorang Raja Yehuda yang bernama Asa. Jemaat yang Kristus kasihi, Asa adalah seorang Raja Yehuda yang ketiga setelah terbentuknya 2 kerajaan yang terpisah, yaitu Israel dan Yehuda. Kitab Raja-Raja 1, kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-10 memberikan kesaksian bahwa Asa memerintah 41 tahun lamanya dan mengawali masa pemerintahannya dengan melakukan sebuah pembaharuan, dan beberapa di antaranya adalah menghapuskan pelacuran bakti dengan berani memecat neneknya Maka dari kedudukan ibu suri, seperti yang dikatakan dalam bacaan kita pada saat ini, tepatnya pada ayatnya yang ke-16. Karena neneknya melakukan sebuah penyembahan berhala dengan mendirikan sebuah patung. Bukan hanya itu saja, Asa juga menggusur bukit-bukit pengorbanan atau tempat-tempat asal para kafir, orang-orang kafir. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang Kristus kasihi, bagian yang telah saya uraikan tadi merupakan bentuk pembaharuan yang dilakukan oleh Asa di awal masa pemerintahannya, ketika ia menjadi raja atas Yehuda. Bagian pembacaan kita pada saat ini diawali dengan roh Allah yang bekerja pada Asaria. Asaria merupakan seorang nabi di zaman pemerintahan Asa, Raja Yehuda. Pada ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 menjelaskan tentang roh Allah yang bekerja pada Asaria. Dan roh itu memampukan dia untuk dapat menyampaikan pesan dari Allah kepada Asa dan seluruh bangsa Yehuda dan Benyamin, agar mereka berbalik dari kehidupan mereka yang hidup tidak suka mencari Allah, tidak hidup di dalam sebuah ajaran imam maupun nabi. Sedangkan pada zaman itu, Asa yang mengatakan pada ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-6 bahwa orang-orang hidup dalam masa yang sukar. Orang tidak dapat pergi dan pulang dengan selamat karena kekacauan yang besar di berbagai daerah pada saat itu. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah menghendaki untuk mereka hidup dalam kesesakan. Karena di dalam kesesakan dan kesukaran, disitulah Allah menyatakan kemahakuasaannya. Asa yang menutup pesannya pada Asa dengan sebuah kata-kata penguatan yang kita bisa temukan pada bagian yang terakhir di bagian pertama pada ayatnya yang ke-7. Roh Allah yang bekerja pada Asa yang memberikan kekuatan kepada Asa sebagai seorang raja untuk menguatkan hatinya dan jangan lemah semangat, karena ada upah dalam tiap usaha dan kerja kerasnya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Kristus kasihi, lagi-lagi kita melihat pekerjaan roh, yaitu roh Allah yang dinyatakan kepada orang yang dipercayakan
oleh Allah sendiri untuk melakukan misi pembaharuan di tengah-tengah atau dalam kondisi kehidupan yang sukar dan kacau. Di minggu kemarin kita baru belajar tentang hidup oleh Roh. Hidup yang dipimpin oleh Roh. Sebab orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh akan mampu melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Dan Allah menyatakan kuasa pekerjaan Roh itu kepada Asa Raja Yehuda. Bagian yang berikutnya adalah ayatnya yang ke-8. Bagian ini menguraikan beberapa bentuk respon dari Asa ketika Asaria memberikan pesan kepadanya. Tanpa menunggu lama, kalau kita perhatikan, Asa menguatkan hatinya. Ia segera menguatkan hatinya, dan dengan keberaniannya dia menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh daerah Yehuda dan Benyamin. Ia membaharui mezbah Tuhan di hadapan atau di depan balai bait suci Tuhan di kota-kota yang ia rebut di pegunungan Efraim. Ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-15 merupakan respon dari orang-orang atau bangsa Yehuda dan Benyamin. Ada banyak di antara mereka yang tinggal, yaitu orang-orang Efraim, orang-orang Manase dan Simeon, dan mereka ini dianggap sebagai orang-orang asing karena mereka berasal dari Israel yang lebih memilih untuk memihak kepada Asa ketika mereka melihat pekerjaan Tuhan Allah yang menyertai Asa. Bukan hanya sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Kristus kasih. Ayatnya yang ke-11 memberikan kesaksian bahwa mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan berupa 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari hasil jarahan mereka yang dibawa pulang. Selain adanya persembahan yang mereka berikan sebagai bentuk dari respon positif karena melihat keberanian dari Raja Asa dan Tuhan Allah memihak dalam pekerjaannya, mereka juga mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan di dalam perjanjian itu ada sebuah bentuk dari konsekuensi yang mereka bentuk sendiri. Pada ayat yang ke-13 dikatakan bahwa akan dihukum mati orang-orang, baik anak-anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, apabila tidak mencari Tuhan Allah Israel. Setelah mereka mengikat janji, mereka melakukan sumpah setia dengan suara yang nyaring. Dan mereka bersukaria karena sumpah yang telah mereka ikrarkan. Dan pada ayatnya yang ke-15 di bagian yang paling terakhir adalah bagian berkat atau anugerah yang diterima oleh mereka yang berasal dari Allah, yaitu sebuah keamanan kepada mereka di segala penjuru. Penyertaan Allah berlaku atas mereka. Di sini kita bisa perhatikan betapa besar dampak dari sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Kristus kasih, dapat dikatakan juga bahwa ayat 9 hingga ayatnya yang ke-15 merupakan sebuah dampak positif yang dihasilkan oleh Raja Asa dalam masa pemerintahannya. Ini mempunyai kaitannya dengan ayatnya yang ke-7 ketika Asaria memberikan nubuat kepadanya dan mengatakan bahwa akan ada upah dalam setiap kerja keras dan usaha. Dan ini merupakan bagian dari upah yang diterima oleh Asa. Dia tidak terima bentuk penolakan dari bangsa yang dipimpin olehnya, yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sebagai seorang raja. Tetapi Allah memberikan kemampuan dan keberanian kepadanya untuk melakukan sebuah pembaharuan yang dikehendaki oleh Allah melalui hati yang kuat dan dengan semangat yang tidak padam. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Kristus kasihi, saya mau katakan bahwa Allah itu unik. Kenapa saya katakan kalau Allah itu unik? Karena Allah tidak menganugerahkan banyak hal untuk Asa. Asa hanya dimodalkan dua bentuk pertahanan. Yang pertama hati yang kuat dan semangat yang tidak lemah.
Dari bagian ini kita bisa mengerti bahwa dalam menghadapi situasi dan kondisi yang menurut kita sebagai manusia itu rumit atau sulit, terkadang kita tidak butuh banyak hal. Kita tidak butuh banyak hal. Terkadang kita hanya cuma butuh hati yang siap dan semangat yang tidak pernah padam, atau semangat yang menjalani. Yang lain nanti Tuhan tambahkan dalam proses melewati masa sulit yang tiap orang hadapi. Ayatnya yang ke-16. Bagian ini saya pisahkan dari bagian lainnya, dia berdiri secara sendiri, karena ini menyangkut Raja Asa dengan orang terdekatnya, yakni neneknya sendiri, yang dikatakan bahwa posisinya adalah sebagai ibu suri. Ibu suri itu seperti seorang permaisuri. Jadi pangkat ini biasa diberikan kepada para wanita yang telah menjanda dalam waktu yang cukup lama, atau mereka sedang memerintah bersama dengan anaknya. Jadi nenek dari Raja Asa mempunyai pangkat yaitu ibu suri atau permaisuri. Asa yang menunjukkan keteladanannya sebagai seorang pemimpin yang taat dan melakukan hal yang benar di hadapan Allah dengan cara memecat neneknya sendiri dari pangkat ibu suri. Karena neneknya melakukan penyembahan berhala dengan membangun patung Asyera yang keji. Perlu diketahui bahwa patung Asyera adalah patung dewi yang berasal dari Kanaan. Itu merupakan lambang dari kesuburan. Bapak Ibu saudara-saudari, dapat kita perhatikan di sini bahwa hubungan darah pun tidak asal hiraukan. Karena kebenaran harus ada di atas segalanya. Beda dengan kita sekarang ya. Kalau kita lihat ada yang salah atau ada yang tidak beres, kita tidak mau tegur atau tidak mau memperbaiki, tidak berani untuk memperbaiki, tetapi sebaliknya kita melakukan sebuah pembiaran. Apalagi kalau yang buat kesalahan itu contoh misalnya seperti kita punya saudara, ipar, atau anak sendiri, atau sepupu, saudara kandung. Kita tidak berani untuk menegur supaya perubahan atau pembaharuan itu terjadi, tapi pembiaran. Jemaat yang Kristus kasihi, kisah dari Raja Asa yang kita baca dan renungkan pada saat ini memberikan pelajaran bahwa hubungan darah tidak menjadi pembatas untuk setiap orang dalam melakukan sebuah pembaharuan. Kalau salah ya salah, benar, ya benar. Kalau lebih daripada itu berasal dari Matius 5 ayatnya yang ke-37 mengatakan bahwa berasal dari si jahat. Jangan karena oh itu saya punya ini, itu saya punya ini, dia bagian dari saya, oh saya sudah dekat dengan dia, jadi tidak apa-apa. Kita menormalisasikan sesuatu yang salah. Saya mau katakan bahwa Bapak Ibu jangan lupa ya, bahwa Yesus itu juga dekat sekali dengan murid-muridnya. Tetapi kalau mereka membuat sesuatu yang bertentangan dengan ajarannya, Yesus selalu menegur mereka dengan keras. Kalau salah, ya salah. Kalau benar, benar. Yesus tidak A-I-U-E-O. Yesus selalu menegur apa yang tidak sesuai dengan ajarannya. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Kristus kasihi, oleh sebab itu gunakan pola yang dipakai oleh Raja Asa. Mau saudara kandung, mau mama kandung, teman, sahabat karib, kita dituntut untuk melakukan sebuah pembaharuan. Jangan karena hubungan darah atau persaudaraan yang kuat membuat sampai kita lupa untuk menjadi seorang penggerak dalam pembaharuan yang Allah kehendaki. Ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-19, bagian yang paling terakhir, merupakan sebuah bentuk kesetiaan Raja Asa kepada Allah dengan hatinya yang tulus ikhlas sepanjang umurnya.
Tetapi juga ada ungkapan syukur di dalamnya dalam bentuk persembahan yang ia berikan, persembahan dari ayahnya, tetapi juga ia secara pribadi, yaitu emas dan perak serta barang-barang lainnya. Dan di ayatnya yang ke-19 bagian yang terakhir adalah upah berikutnya yang diterima oleh Asa, bahwa tidak ada peperangan sampai tahun ke-35 dalam masa pemerintahannya. Apa yang mau kita bawa pulang saat ini untuk menjadi pegangan dalam kehidupan kita setiap hari? Saya ada menjabarkan 3 poin. Yang pertama, Allah tidak pernah memberikan ukuran atau melihat dari latar belakang seseorang dalam melakukan sebuah pembaharuan yang ia kehendaki. Allah bisa pakai siapapun melalui rohnya untuk menyatakan kuasa dan rancangannya. Dan Allah pakai Raja Asa untuk melakukan pembaharuan kepada orang-orang yang hidupnya sudah jauh dari Allah. Dan dengan penyertaan rohnya, pembaharuan itu terjadi dan membawa dampak yang baik. Poin yang kedua, Allah selalu mempunyai sifat inisiatif untuk mengembalikan milik kepunyaannya apabila mereka telah berpaling daripadanya. Poin yang ketiga, saudara-saudara dan saya dituntut untuk melakukan pekerjaan pembaharuan. Kalau Raja Asa mampu untuk melakukan pekerjaan pembaharuan yang disertai oleh Roh Allah dan berdampak secara menyeluruh kepada jemaat Yehuda hingga di dalam kehidupan keluarganya, maka Roh Allah yang sama pula akan menyertai saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam melakukan sebuah pembaharuan. Kita harus percaya bahwa roh yang dijanjikan kepada tiap kita telah ada pada masing-masing kita. Dan roh itu yang akan memampukan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan saya, jemaat sekalian, untuk dapat melakukan tugas pembaharuan. Selamat hari Minggu, lakukanlah tugas pembaharuan yang Allah kehendaki dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dan dalam kehidupan keluargamu, dan dimanapun saja ketika kita berada. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.